Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat interaktif yang ada di studio. Kembali kita berjumpa dalam acara Bacarita Interaktif. Dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir kedua narasumber yang sangat luar biasa dan cantik-cantik. Beliau-beliau ini adalah yang pertama Ibu Nur Aini MPD dan Ibu Win Sunarsi Tubagus MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bincang-bincang sejenak terkait dengan MOOC, Massive Open Online Course, di mana MOOC ini merupakan salah satu program dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, di mana Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama itu telah mencetus satu inovatif terkait dengan MOOC. Kita ke siapa dulu ini? Ibu Nur Aini ya. Oke, baik. Ibu Nur Aini, di 15 bulan terakhir ini, kira-kira tepatnya di bulan November itu ada sekitar 2.000-an ya alumni peserta. 280 ribuan. Iya, 280 ribuan alumni peserta diklat MOOC yang telah mengikuti MOOC. Nah, sebelum kita membahas secara panjang lebar, barangkali bisa dijelaskan apa sih sebenarnya MOOC itu? Ya, baik Ibu Selvi, terima kasih. Jadi MOOC Pintar itu adalah sebuah platform ya yang dirilis oleh Pusdiklat Teknis Kementerian Agama, di mana platform ini adalah platform untuk pelatihan online secara mandiri dan bersertifikat. Jadi Pintar ini merupakan inovasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat, di mana manfaatnya sangat besar bagi ASN Kementerian Agama. Di samping ASN Kementerian Agama, Pintar ini juga dikhususkan ke P3K, kemudian ke pegawai ASN dan juga masyarakat yang masih ada kaitannya tugas dan tanggung jawabnya dengan Kementerian Agama. Di samping itu juga dengan adanya Pintar di MOOC ini bisa memfasilitasi pelatihan-pelatihan online yang ini bisa diikuti oleh semua ASN yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Dan ini jumlahnya tidak dibatasi, jadi siapa saja bisa mengikuti pelatihan online di Pintar ini dengan secara real time dimanapun dan kapanpun dia berada. Saya rasa itu menurut saya berkaitan dengan MOOC Pintar, Ibu Selvi. Oke, baik, terima kasih Ibu Nur Aini. Selanjutnya mungkin ke Ibu Wiwin ya. Ini berkaitan dengan transformasi digital. Nah, mengapa transformasi digital ini erat kaitannya dengan MOOC, khususnya di Kementerian Agama? Ya, transformasi digital ya, seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa perubahan-perubahan teknologisasi ini sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan kita. Nah, ini tidak terkecuali di dalamnya itu dalam bidang pendidikan. Jadi, Badan Litbang dan Diklat itu harus melihat tantangan tersebut. Nah, kenapa ini penting? Karena transformasi digital dalam bentuk Massive Open Online Course ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa kalau menurut saya. Karena kita bisa lihat dari beberapa segi ya. Misalnya saja dari segi aksesibilitas atau skalabilitas. Nah, selama ini Ibu Selvi, kalau kita menyelenggarakan diklat secara klasikal, nah itu paling satu pelatihan itu diikuti oleh berapa peserta kira-kira? Itu kan sekitar 30 sampai 40 peserta kan? Nah, kalau kita ikuti secara online dalam bentuk MOOC ini, nah ini kan bentuk pelatihannya asinkronus. Jadi dia tidak langsung.
tidak tatap muka langsung tetapi asinkronus, dia bisa diikuti oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, dari sisi aksesibilitas, orang-orang yang sibuk misalnya dia tidak bisa mengikuti pelatihan karena paginya mungkin ada mengajar atau aktivitas lain, tetapi dengan mengikuti MOOC Pintar ini bisa diikuti misalnya pada malam hari atau sore hari tergantung kebutuhan atau ketersediaan waktunya. Jadi tidak dibatasi waktunya, iya, ya. Betul sekali. Bisa bebas memilih. Iya, betul sekali. Kemudian dari skalabilitas, tadi juga Ibu Nur sudah menerangkan bahwa untuk satu pelatihan misalnya dalam MOOC Pintar ini bisa diikuti oleh tidak terbatas. Ya, jadi siapa saja bisa mengikuti dan tidak dibatasi misalnya satu kelas itu untuk 40 atau 50 peserta, tidak. Seperti itu. Kemudian juga kita lihat dari efektivitas biaya. Tentu saja kalau umpamanya menyelenggarakan satu pelatihan, misalnya pelatihan reguler di dalam kampus atau pelatihan di wilayah kerja, itu tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi dengan melakukan pelatihan dalam MOOC Pintar ini, itu bisa sangat biayanya sangat low gitu, dan bahkan bisa gratis karena tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada biaya apapun. Ya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ibu Win, Ibu Nur. Kalau melihat penjelasan tadi, di luar sana kayaknya banyak orang Kementerian Agama maupun di luar Kementerian Agama yang pingin sekali sebenarnya ikut pelatihan MOOC ini. Cuma minimnya pengetahuan atau kurangnya informasi itu juga menjadi salah satu kendala barangkali bagi mereka. Nah, kira-kira bagaimana cara mendaftar agar supaya ASN yang ada di luar sana itu bisa ikut MOOC? Oke, caranya ya? Ya, caranya. Gampang sekali Bu Selvi. Jadi kalau umpamanya Anda sebagai ASN Kementerian Agama maupun non ASN Kementerian Agama, Anda cukup membuka website dari pintar.kemenak.go.id, kemudian di situ ada pilihannya daftar. Nah, di situ Anda bisa daftar ya. Jadi ada pilihan untuk usernya bisa ASN Kementerian Agama maupun non ASN Kementerian Agama. Kalau umpamanya Anda bukan ASN, itu bisa pakai NIK ya, nomor induk kependudukan. Kalau umpamanya ASN bisa pakai NIP. Iya, seperti itu. Nah, setelah Anda daftar, kemudian Anda login atau masuk. Nah, di situ bisa Anda memilih karena ada banyak sekali pelatihan-pelatihan ya, tergantung kebutuhan Anda. Anda mau pelatihan apa? Misalnya kurikulum merdeka untuk guru-guru atau misalnya multimedia, itu bisa langsung kita dipilih di aplikasinya itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi itu sahabat. Jadi langsung saja kita daftar di pintar.kemenak.id. Itu cara masuknya di MOOC Pintar. Oke, baik. Kira-kira sebagai seorang ASN Kementerian Agama, kenapa kayak diwajibkan begitu? Apakah memang hanya untuk Kementerian Agama saja MOOC ini, atau bisa juga untuk lembaga yang lain? Gitu. Ya, baik Bu Selvi, terima kasih. Jadi MOOC Pintar ini merupakan sebuah wadah yang sangat-sangat penting di zaman sekarang ini, apalagi Pusdiklat Kementerian Agama, khususnya Pusdiklat Teknis, sudah merilis MOOC Pintar supaya seluruh ASN, khususnya ya ini Bu Selvi, khususnya ASN di lingkungan Kementerian Agama, mereka bisa mengakses MOOC Pintar ini, karena MOOC Pintar ini merupakan inisiatif di dalam meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dari seluruh ASN Kementerian Agama agar mereka bisa memilih pelatihan-pelatihan yang dirilis di MOOC Pintar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang ASN
di Kementerian Agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi lembaga lain yang jangan sampai cemburu loh lembaga yang lain. Betul, Masa cuma Kementerian Agama? Tidak menutup kemungkinan untuk lembaga lain di luar dari Kementerian Agama bisa mengikuti MOOC Pintar ini. Betul. Tapi harus menyesuaikan dengan materi pelatihan itu khusus di bidang apa sih. Iya, betul. Gitu. Saya rasa itu juga ya untuk kenapa kementerian atau ASN Kementerian Agama itu wajib harus ikut MOOC Pintar seperti itu. Karena saya rasa juga sekarang ini sangat penting atau sangat diperlukan khususnya bagi guru-guru yang biasanya selalu mengatakan bahwa wah kami tidak bisa naik pangkat gara-gara angka kredit belum mencukupi untuk bisa naik pangkat seperti itu. Tapi dengan adanya MOOC Pintar ini kita guru-guru tidak lagi menunggu bola ya Bu Wibit ya. Maka kita menjemput bola dengan cara apa? Mengikuti pelatihan online secara mandiri di MOOC Pintar ini. Jadi MOOC Pintar ini sebuah wadah yang sangat-sangat penting untuk saat ini menurut kami seperti itu Bu Selvi. Ya, dan tambahan lagi mungkin Bu Selvi kenapa ini wajib, karena juga ada beberapa pelatihan ya Kementerian Agama yang mewajibkan untuk mengikuti atau mempersyaratkan untuk mengikuti suatu pelatihan harus melalui tahap pertamanya mengikuti MOOC dulu. Jadi misalnya pelatihan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu disyaratkan untuk yang ikut, komunitas yang ikut itu harus sudah lulus pelatihan implementasi kurikulum merdeka pada MOOC Pintar. Ya, begitu. Dan satu kesyukuran juga karena merupakan salah satu program dari Badan Litbang ya untuk memberikan satu inovasi-inovasi terkait dengan peningkatan begitu. Oke, terakhir barangkali Ibu Nur Aini dan Ibu Wiwin barangkali ada saran terkait dengan peningkatan pemahaman MOOC ini agar supaya MOOC ini tidak hanya dikenal atau dipahami oleh ASN profesional di Kementerian Agama saja, tetapi betul-betul semua ASN yang ada di Kementerian Agama maupun di luar daripada Kementerian Agama dalam hal ini lembaga lain itu juga bisa memahami apa yang sementara ini kita laksanakan terkait dengan MOOC. Barangkali ada saran-sarannya. Ya, saran mungkin ya misalnya terkhusus untuk guru ya, guru-guru itu harus paham bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan hal yang wajib ya, harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau kita stuck di tempat maka kita akan tergilas oleh lajunya roda perkembangan zaman. Nah, sebenarnya MOOC Pintar itu menjawab itu kan. Jadi kita seperti yang dikatakan Ibu Nur tadi, kita harus jemput bola. Jangan kita terus-terusan menunggu pelatihan online, menunggu surat tugas untuk dipanggil pada pelatihan online. Tidak. Jadi tidak misalnya lagi. kita butuh sesuatu, kita langsung mendaftar, harus cari kebutuhan kita itu apa dan kita ikuti pelatihan di dalamnya. Dan untuk supaya ini dikenal oleh masyarakat luas, misalnya kita ASN Kementerian Agama bisa menyebarkannya lewat media-media sosial gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nur. Ya, Bu Selvi. Jadi saran kami untuk supaya MOOC Pintar ini tidak hanya dikenal di kalangan ASN Kementerian Agama, kita juga harus melakukan sosialisasi secara besar-besaran. Sosialisasi itu termasuk di dalamnya kita buat webinar, seminar yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya itu MOOC Pintar, supaya di kalangan masyarakat di luar dari ASN Kementerian Agama bisa mengetahui ya dan bisa mengakses MOOC Pintar ini dengan berbagai pelatihan yang bisa mereka ikuti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka di lembaga mereka sendiri, seperti itu. Di samping itu juga fleksibilitas pendaftaran supaya masyarakat atau ASN di lembaga lain lebih mudah untuk bisa mengakses, maka proses pendaftarannya dibuat lebih sederhana dan lebih terbuka sehingga mereka atau memudahkan mereka bisa
mengakses MOOC Pintar. Seperti itu, Selvi, tambahan saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Nur Aini, Ibu Win atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang sempat mengikuti acara ini. Dan terima kasih sekali lagi Ibu Nur, Ibu sama-sama. Ain. Baik sahabat interaktif yang ada di studio maupun di mana saja Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Beliau berdua ini adalah Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Manado. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.